Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Karina Latifah Rahma. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai statistika bagian pertama, yaitu cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, berikut cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Ketika kalian SMP, pasti kalian telah mempelajari mengenai data tunggal, yaitu datanya disajikan satu per satu. Nah, seperti berikut, ini merupakan data tunggal karena datanya disajikan satu per satu ya. Ini itu contoh dari nilai PAS matematika dari 80 orang siswa. Oke. Untuk data ini dinamakan dengan data mentah atau raw data. Nah, jika datanya hanya 10 atau 15, maka itu masih mudah ya untuk kita menganalisis data tunggal tersebut. Namun bagaimana jika datanya ada lebih dari 30 atau seperti ini ada 80. Nah, sebaiknya kita menggunakan data kelompok supaya lebih mudah kita untuk menganalisisnya. Coba sekarang kita bandingkan ya. Nah, ini ada data berkelompok. Kedua data ini sama ya, namun yang membedakannya yang sebelah kiri ini data tunggal satu per satu, sedangkan yang sebelah kanan adalah data berkelompok yang telah diubah ke dalam beberapa interval atau kelas. Untuk tabel ini sendiri disebut dengan tabel distribusi frekuensi ya, di mana distribusi ini disebut dengan sebaran dan ini frekuensinya ya. Nah, adapun kelebihan dari tabel distribusi frekuensi ini diantaranya yaitu datanya lebih cepat ditangkap dan dimengerti, kemudian memudahkan proses analisis datanya juga ya. Misal nih, kita ingin mencari siswa itu kira-kira nilainya ada di kisaran berapa ya, paling banyaknya itu. Kan jika dicari dari data tunggal ini sangat sulit ya bagi kita untuk mencarinya. Nah, namun jika kita cari di tabel ini untuk mencari siswa itu paling banyaknya ada di nilai berapa, kita lihat saja dari banyak frekuensinya. Ternyata di sini nih, di kisaran 71 sampai 80. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal. Karena contoh soal yang selanjutnya kita akan membahas mengenai cara merubah dari data mentah seperti ini ke dalam data berkelompok atau tabel distribusi frekuensi. Baik, sebelum kita menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sebaiknya kita mengetahui bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi ya. Yang pertama ada kelas interval. Kelas interval itu adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, jika pada tabel ini untuk kelas intervalnya ada 31 sampai dengan 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, dan seterusnya sampai dengan 91 sampai dengan 100 ya. Nah, untuk yang pertama ini disebut dengan kelas ke-1, kemudian ini kelas kedua, ini kelas ketiga, dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir ya. Oke, selanjutnya ada batas kelas. Batas kelas ini terdiri dari dua bagian. Jadi setiap kelas interval ini memiliki dua batas kelas. Yang pertama ada batas bawah, yaitu batas ujung bawah pada suatu kelas. Jika kita lihat pada kelas pertama,
Untuk batas bawahnya adalah nilai terkecil dari kelas interval ya, berarti untuk batas bawahnya adalah 31. Sedangkan untuk batas atas adalah batas ujung atas pada suatu kelas, maka diambil nilai terbesar ya dari kelas interval tersebut. Maka dari kelas ke-1 batas atasnya adalah 40. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada tepi kelas. Untuk tepi kelas juga sama, ada dua bagian. Yang pertama ada tepi bawah. Tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi ketelitian data, dan tepi atas adalah batas atas ditambah ketelitian data. Nah, ada catatannya. Yang pertama, jika data bilangan bulat, maka ketelitian data adalah 0,5. Nah, jika kita lihat data pada tabel ini semua datanya adalah bilangan bulat ya. Maka ini untuk tepi bawahnya kita lihat berarti batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 31 dikurangi 0,5 adalah 30,5 ya. Nah, selanjutnya tepi atas adalah batas atas ditambah ketelitian data, maka 40 ditambah 0,5 adalah 40,5. Untuk kelas kedua, tepi bawahnya adalah 41 dikurangi 0,5, 40,5. Kemudian tepi atasnya 50 ditambah 0,5, 50,5. Untuk kelas ketiga, berarti 51 dikurangi 0,5 adalah 50,5, dan 60 ditambah 0,5 ya untuk tepi atasnya berarti 60,5. Dan seterusnya ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian yang kedua, jika data memuat suatu tempat desimal, maka ketelitian data adalah 0,5. Misal nih di sini untuk rentang nilainya 31,6. Nah, maka untuk tepi bawahnya itu tadi 31,6 dikurangi 0,05 dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada panjang kelas. Untuk panjang kelas sendiri yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, untuk setiap kelas ini pasti memiliki panjang kelas yang sama ya. Jadi kalian boleh mengambil contoh kelas yang mana saja. Sekarang kita ambil contohnya yang kelas 1 saja ya. Oke, untuk kelas 1 berarti panjang sama dengan tepi atasnya tadi berapa? 40,5. Kemudian dikurangi tepi bawahnya adalah 30,5. Berapa nih 40,5 dikurangi 30,5? 10 ya. Oke, jadi untuk panjang kelasnya adalah 10. Misal nih mau yang kelas kedua 50,5 dikurangi 40,5 boleh ya, hasilnya juga sama 10. Pasti semua kelas interval ini panjang kelasnya sama, yaitu 10. Baik, yang selanjutnya adalah titik tengah kelas. Nah, untuk mencari titik tengah kelas yaitu setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Misal kita di sini ambil ini aja ya, kelas ke-5. Maka untuk titik tengahnya adalah X sama dengan setengah dikali batas atasnya 80 ditambah 71. Yang ini ya.
80 ditambah 71 berapa? 151. Nah, 151 dibagi 2 berapa? 75,5 ya. Ini untuk nilai tengahnya. Oke, untuk nilai tengah misal kelas ke-1 sama ya, berarti setengah dikali 40 ditambah 31 dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu adalah bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Baik, untuk selanjutnya adalah cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Nah, ini ada beberapa langkah ya. Yang pertama, kita tentukan jangkauannya. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua adalah tentukan banyak kelas intervalnya, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana log itu adalah logaritma dan N adalah banyak data. Yang ketiga adalah tentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas interval ya. Kita ke latihannya. Sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, ini ada berapa data ya? Ada 40. Nah, sebelum kita sajikan ke dalam bentuk tabel, maka kita cari terlebih dahulu jangkauannya ya. Nah, jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kita cari di sini data terbesarnya berapa? Ini ya, 95. Data terbesarnya. Kemudian kita cari data terkecil. Data terkecilnya adalah 42. Oke, berarti 95 dikurangi 42 ya. Dikurangi 42 sama dengan 53. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah kita menentukan banyak kelas interval, yaitu K. K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ya. Nah, N itu adalah banyak data. Banyak datanya ada berapa? Hitung saja ini ada berapa? Ada 40. Oke. Langsung saja ya. Nah, log 40 berapa? Kalian bisa menghitungnya menggunakan kalkulator ya. Log 40 adalah 1,6. Oke. Nah, 1 ditambah 3,3 kali kita kalikan dengan 1,6 berapa? 5,28 ya. 5,28. Kita jumlahkan 1 ditambah 5,28 berapa? 6,28. Oke, kita bulatkan saja ya. Karena di sini hasilnya desimal, maka 6,28 kita bulatkan menjadi 6. Oke, yang terakhir adalah panjang kelas. Panjang kelas itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas interval ya. Jangkauannya itu tadi berapa? 53 yang ini ya. 53. Kemudian banyaknya kelas interval adalah ini 6. 53 dibagi 6 berapa? 8,83 ya. Nah, ini juga sama, kita bulatkan menjadi
ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini berarti untuk banyaknya kelas interval itu kan ada 6 ya, maka banyak barisnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mulai dari batas bawah untuk kelas pertama. Tadi berapa? 42. Nah, batas bawahnya 42 sampai dengan berapa? Nih, panjang kelasnya itu 9. Bukan berarti 42 ditambah 9, bukan ya? Karena untuk mencari panjang kelas itu tadi tepi atas dikurangi tepi bawah, sehingga untuk panjang kelas itu yang di sini ya, panjang kelas dikurangi 1 berapa? 9 dikurangi 1 adalah 8 ya. Jadi untuk ini 42 ditambah 8 adalah 50. Selanjutnya kita mulai, berarti ini 51 ya. 51 sampai dengan tambah 8, 59. Kemudian ini dari 60 ditambah 8, 68. Ini 69 ditambah 8, 77. Ini 7, selanjutnya 78 ditambah 8, 86. Kemudian 87 ditambah 8, 95. Nah, di sini saya menambahkan tabel turus atau tali ya. Kita lihat satu persatu. Ini 58 ada di rentang mana? Ini ya. 1, supaya lebih mudah caranya seperti ini. Kemudian ini 53 ada di rentang mana? Sini. 56 sini juga. 64 ada di sebelah sini. Selanjutnya kita hitung jumlahnya ya. Ini 6, kemudian 12, ini ada 6, ada 8, 5, dan 3. Oke, begitulah cara untuk membuat tabel distribusi. Oke, baik, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.